rata semua, Bu. Semua PKU Jogja. Iya, Iya, Bu. nggih, Bu. Ibu. Oh, nggih, baik. Nggih, baik, Bu. Baik, semua PKU Jogja ya, nggih. Tadi sudah saya kirim video lewat Bu Luciana, Ibu. sudah dipersani semua, Bapak Ibu, videonya. Sam- Sampun, Bu. Sampun. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu. Kalau di kelas reguler, praktikumnya kita praktikum di ruang-ruang skillab itu, terus memang di situ saya ajari mulai dari saraf kranial 1 sampai dengan saraf kranial 12. Nah, berhubung ini kelas RPL yang memang kelas Bapak Ibu sudah bekerja, notabene sehari-harinya sudah sering ya, bukan sering, paling tidak sudah punya pengalaman terkait pemeriksaan ini sehingga forumnya lewat forum Zoom. Maka saya gunakan video dari univ sebelah untuk bisa merefresh kembali terkait skill pemeriksaan 12 pasang saraf kranial. Nah, Bapak Ibu, output kita nanti pada saat eval untuk praktikum yang pemeriksaan 12 pasang saraf kranial, nanti Bapak Ibu buat video saja. Kalau sendiri itu kemarin di kelas RPL 1 itu ngeluhnya terlalu panjang kalau sendiri-sendiri. Jadi terus akhirnya ya sudah, silahkan dibuat kelompok, bebas kelompoknya 3 sampai 4 orang per kelompok. Jadi nanti di situ bergantian sehingga dalam satu kelompok itu bisa mempraktekkan 12 pasang saraf kranial. Jadi kalau 12 ada 12 saraf, terus satu kelompok 4 orang, paling tidak satu orang itu bisa 3 ya. Paling tidak 3 pemeriksaan untuk misalkan Bu Luciana nervous 1 sampai nervous 3, misal seperti itu, dan seterusnya. Nanti untuk deadline mengumpulkannya sesuai dengan jadwal eval yang ada di jadwal yang sudah dibagi ke Bapak Ibu semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelum masuk ke eval, untuk materinya dulu, mari kita bahas. Barangkali dari yang sudah Bapak Ibu persani, ada yang ingin didiskusikan, monggo Bapak Ibu silahkan. Wonten Bapak Ibu, dari yang sudah dipersani video durasi sekitar 22 menit ya. Barangkali dari di situ ada yang didiskusikan, silahkan Bapak Ibu. Atau sudah paham semuanya gitu. Terus, udah Bu, udah paham clear, nanti kita kerjakan secara kelompok untuk evalnya. Alhamdulillah. Tapi barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan Bapak Ibu. Kalau buku panduannya kan sampun kagungan nggih. Nanti yang Bapak Ibu praktekkan sama sebenarnya yang di video dengan yang di buku panduan. Jadi silahkan membaca buku panduannya, kemudian melihat videonya, terus Bapak Ibu praktekkan untuk bisa dikirimkan. Nanti kalau WA kan terlalu besar ya, nanti biar bisa pakai Google Drive saja. Seperti itu Bapak Ibu, monggo silahkan. Kok nggak ada suaranya anteng? Sudah capek apa Bapak Ibu? Atau mau jaga malam? Atau pulang jaga sore? Belum ada gambar. Jaga malam, Bu. Gimana Bu, gimana Bu Luciana? Ada yang jaga malam, Bu. Belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Ibu sumpah sampun mirsani videonya toh? Sepintas tadi pas pasiennya pas banyak ya, Bu. Jadinya belum sempet lihat. Oh lah, itu nanti dipersani ya Bu. Atau ya saya tawarkan kalau mau diputar di Zoom ini videonya dilihat bersama 20 menit atau sudah Bu nanti kita lihat masing-masing saja terus kita buat video pemeriksaan untuk kelompok masing-masing 4 orang. Saya tawarkan kalau mau ya kita putar di sini kita simak bersama. Tapi kalau Bapak Ibu udah Bu nanti kita lihat sendiri nanti kita buat videonya bisa monggo silahkan. Saya tawarkan Bu. Diputar di sini enggak apa-apa, Bu. Ya, Kita bersama-sama baik. melihat. Biar kalau
dipasrahkan kan kadang ada yang terlupakan karena tugasnya banyak. Sebentar ya Bu, saya ambil dulu videonya. Yang kita lakukan tadi adalah pemeriksaan untuk pengecekan saraf untuk penciuman dan kita akan melakukan pada sisi yang disebutkan. Pemeriksaan ambus yang kedua yaitu nervus opticus. Atau perlu bisa saya bantu untuk share video? Oh boleh Pak, boleh. Tadi videonya saya kirimkan Bu Luciana itu Pak. Yang tak kirimkan Bu Luciana itu. Sama Bu Luciana udah di-share di grup Dereng. Iya, tadi sebagian sudah Sampun, Bu. nonton bareng Bu. Sing, Oh, iki, oh. tapi Ah, nyempet ya. nggih Pak. Oh iya, nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Ya, silakan yang belum menyimak disimak, yang sudah menyimak ya disimak lebih jelas lagi saya kira. Silakan. 12 saraf cranialis Tapi suaranya belum muncul Pak Mujio. Belum muncul. yang muka sampai di bahu dari manusia. Sehingga nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Ketika mendapatkan hasil yang abnormal, maka kita bisa mengidentifikasi di bagian saraf mana di dalam kepala kita yang mengalami gangguan. Semoga video ini bermanfaat. Di Bapak Ibu yang lain sudah terdengar suaranya? Sampun. Sampun tapi Oh, berarti tempat saya aja ya. Sudah di tempat Bapak Ibu sudah terdengar. Oh, nggih. Yang pertama adalah nervus olfactorius, yaitu nervus untuk penciuman, sehingga kita akan mengetes karena ketajaman penciuman dari itu dengan cuci tangan. Itu hari manajer terkabul. Iya. Ya kamu sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Iya. Kabel itu meninggal. Aneh terkabul. Dua ustad menasak kabelnya. Ini penggunaan anu apa bayaran itu dulu kampung berau sisteman Iki sing SPKP. Itu grip, gimana? Jadi kok dandani iki DP seorang. sebelumnya boleh saya minta Coba tanya masih. apakah masih sekarang silahkan dibuka ininya. Baik, pemeriksaan itu yang kita lakukan tadi adalah pemeriksaan untuk saraf untuk penciuman dan kita akan melakukan pada sisi yang sebelahnya. Pemeriksaan nervus yang kedua yaitu nervus opticus yang terdiri dari pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan lapang pandang. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan visual. Kita harus berjarak 6 meter
dari pasien. Kita minta pasien untuk menutup sebelah mata, minta tolong untuk ditutup mata sebelah kirinya dengan telapak tangan sebelah kiri, tidak perlu terpejam. Kemudian tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat. Sudah siap, Mas? Siap. Baik. 3, 5, 2. Baik. Sekarang gantian dengan mata yang sebelah kanan ditutup. Coba diidentifikasi. 2, 3, 5. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan meminta pasien untuk menutup satu mata. Tolong ditutup mata sebelah kanan terlebih dahulu. Baik. Buka mata sebelah kiri. Tatap tengah hidung saya dan tolong bilang sampai benda tersebut menghilang atau sampai di batas maksimal masnya masih bisa melihat. Baik. Kita mulai. Masih. Masih. Sekarang tutup mata sebelah kiri. Kita mulai lagi. Masih. Masih. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Kita akan melakukan prosedurnya. Bapak minta tolong nanti mengikuti arah benda yang saya gerakkan, baik ke atas, ke bawah, ke kanan, maupun ke kiri. Baik. Silahkan diikuti. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya. Kita lakukan secara direct terlebih dahulu untuk melihat bagaimana meiosis daripada pupil. Kita coba lihat, ya pupilnya mengecil, terkena cahaya, kemudian yang sebelahnya juga ini mengecil. Ini adalah pemeriksaan secara langsung. Pemeriksaan yang kedua dilakukan secara indirect dengan cara kita menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya dan kita mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut apakah juga mengalami meiosis atau tidak ketika kita berikan refleks cahaya. Ini kita fokus di mata sebelah kiri, dia ikut mengecil, kemudian kita berikan cahaya dari sebelah kiri, kita melihat mata yang sebelah kanan juga ikut mengecil. Kemudian kita akan memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Tolong ikuti arah pergerakan benda itu, Mas. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus kelima, yaitu nervus trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi untuk otot-otot di pengunyahan. Di dalam nervus 5, kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan juga sensorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita lakukan sebagai berikut. Kita meminta pasien untuk saling menggigit gigi. Tolong saling merapatkan gigi dengan kencang. Kemudian kita meraba muskulus masseter, ini tampak kontraksi. Kemudian kita juga melakukan palpasi di daerah muskulus temporalis. Di sini juga teraba adanya kontraksi otot. Pemeriksaan nervus yang kelima untuk sensoris kita lakukan dengan meminta pasien mengidentifikasi apakah rangsang yang diterima di area wajah berupa rangsang benda halus atau rangsang nyeri atau benda tajam. Bapak minta tolong untuk ditutup matanya, kemudian tolong disebutkan halus atau tajam. Mengerti? Mengerti. Baik, kita mulai. Halus. Halus. Tajam. Tajam. Halus. Tajam. Halus. Tajam.
halus, Baik. Kemudian coba buka mata dan buka mulutnya. Baik. Saya akan melakukan penekanan di daerah dagu. Kemudian saya akan normalnya untuk pemeriksaan spotlight menutup mulut pada saat kita melakukan penutupan pada jari kita, maka mulut akan mengatur atau menutup. Do not skip this video. I want to share a job secret that not many people know about. What is it, Vina? It's a virtual assistant. The job that you can do to help national or international clients to manage their emails, calendar, or even their social media. And the best part is, it can be done anywhere in the world with flexible working hours. So, this Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ke-7, yaitu nervus facialis. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensoris dan juga motorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita mulai dengan kita meminta pasien untuk mencoba memejamkan mata dengan kuat di sebelah kiri. Rasa ada manis, ada pahit, ada asin, dan juga asam. Nanti saya akan meneteskan beberapa rasa. Tolong pada saat satu rasa itu sudah menempel di lidah, Masnya bisa menunjuk itu rasa yang mana sesuai dengan tulisannya. Begitu? Saya akan meminta Mas untuk menjulurkan lidah. Selama pemeriksaan, saya minta untuk tidak memasukkan lidah sebelum pemeriksaan selesai. Setelah saya meminta untuk memasukkan, baru Masnya boleh memasukkan. Begitu. Baik. Sekarang bisa dipegang. Ya. Julurkan lidah agak panjang. Baik. Saya akan coba teteskan satu rasa. Dan baik, terima kasih. Boleh dimasukkan lidahnya. Pemeriksaan untuk nervus ke-7, sensoris maupun motoris sudah kita lakukan. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus ke-8, yaitu nervus vestibulocochlearis yang terdiri dari pemeriksaan untuk pendengaran dan juga keseimbangan pada pasien. Pada pemeriksaan ini kita membutuhkan alat, yaitu garpu talang. Ada 3 jenis pemeriksaan pendengaran yang akan kita lakukan ke pasien. Yang pertama adalah tes Weber, kemudian tes Rhine, dan yang terakhir adalah Swabach. Kita akan memulai untuk tes Weber. Kita getarkan garpu talang. Kemudian kita letakkan garpu talang di vertex dan kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah ada suara yang lebih keras di salah satu telinga. tidak, Normalnya, tes Weber antara telinga kanan dan telinga kiri sama. Sehingga ketika ada telinga yang lebih keras, maka itu menunjukkan terjadinya tuli konduksi di sebelah kanan. Jika pasien merasakan suara yang lebih keras di bagian kanan atau tuli persepsi di sebelah kiri. Untuk pemeriksaan berikutnya, yaitu tes Rhine, untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui tulang dan juga melalui udara. Kita akan menggetarkan kembali. Kita tempatkan di tulang mastoideus. Dengarkan sampai suaranya menghilang. Apakah sudah menghilang? Kita pindahkan telinga sampai suara sudah menghilang. Apakah sudah menghilang? Kalau pasien mengatakan suara terputar menghilang, kita pindah ke telinga pemeriksa. Normalnya, suatu suara akan menghilang sama dengan pasien dan pemeriksa. Kita akan melakukan juga untuk telinga yang sebelahnya. Pemeriksaan yang ketiga, yaitu Swabach. Ini untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui udara. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi apakah suara terbutala masih terdengar dan juga kepada pemeriksa secara bergantian. Terdengar? terdengar, Terdengar? terdengar, Terdengar? Terdengar? terdengar, Terdengar? terdengar, Terdengar? terdengar, Sampai menghilang? tidak, Tidak. Baik, tidak terdengar. Ini adalah 3 tes untuk mengetahui fungsi dari saraf yang ke-8. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus ke-9 dan nervus ke-10, yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaan nervus ini akan kita lakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah refleks menelan dari pasien, kemudian yang kedua adalah letak ovula, dan yang ketiga adalah refleks untuk muntah pada pasien. Kita akan mulai refleks yang pertama, yaitu refleks menelan. Kita akan minta pasien untuk meminum, minta tolong untuk bisa ditelan. Ya, bismillah. Sambil kita mengamati pergerakan sabun pada pasien, ada
ada naik turun sehingga menunjukkan bahwa fungsi dari nervus ini bekerja dengan baik. Terima kasih. Kemudian pemeriksaan yang kedua, kita akan melihat bagaimana posisi uvula dan juga pita suara dari pasien. Kita minta pasien untuk membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Gitu. Silahkan Ibu Olin. Kita lihat uvulanya ada di tengah. Baik. Kemudian gerakan yang ketiga, yaitu kita akan membuat refleks mutlak pada pasiennya. Coba buka mulut. Kita coba menyentuh bagian belakang. Nah, baik. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ke-11, yaitu nervus accessorius. Kita akan melakukan pemeriksaan ini pada dua musculus, yaitu musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Pemeriksaan yang pertama adalah untuk musculus sternocleidomastoideus. Kita akan minta pasien untuk menengok ke salah satu sisi dan kita mencoba menahan arah dari dagu pasien tersebut. Sekarang tolong di ke sebelah kanan dan kita akan mencoba untuk mendorong. Nah, sambil kita melihat otot sternocleidomastoideus yang ada di sebelah sini. Ini akan terasa adanya kontraksi. Baik. Kemudian menoleh yang ke sebelah kiri dan kita lakukan hal yang sama. Ada kontraksi. Baik. Kemudian pemeriksaan muskulus yang kedua adalah musculus trapezius. Kita akan melihat bagaimana kondisi bahu dari pasien. Normalnya bahu kanan dan kiri harusnya simetris, namun pada kondisi terjadinya paralisis, maka bahu akan jatuh ke salah satu sisi. Yang kedua adalah kita meminta pasien untuk mengangkat kedua bahu dan kita mencoba untuk menahannya. Tolong diangkat kedua bahunya dan kita coba akan menahan ke bawah. Baik. Dari pemeriksaan terlihat bahwa fungsi dari nervus yang ke-11 pada pasien ini baik. Pemeriksaan nervus yang terakhir adalah nervus ke-12, yaitu nervus hipoglosus. Nervus ini menginervasi pada bagian bawah dari lidah, sehingga fokus pemeriksaan ini akan kita lakukan pada bagaimana fungsi lidah tersebut. Pemeriksaannya ada dua gerakan. Yang pertama adalah kita meminta pasien untuk membuka mulut. Coba buka mulutnya, Mas. Lidahnya tetap di dalam, biasa. Kemudian kita lihat posisi dari lidah. Untuk kondisi normal, lidah akan tetap di tengah, namun ketika terjadi paralisis, maka lidah itu akan mengarah kepada kondisi yang sehat. Jadi, misalnya pasien ini mengalami paralisis yang sebelah kiri, maka lidah di bagian dalam itu justru akan mengarah ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Pemeriksaan lidah yang kedua adalah meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Silakan dijulurkan lidahnya, agak memanjang. Ya, kita lihat posisinya. Untuk orang normal, posisi lidah di tengah, namun kondisi maka lidah yang berada di luar itu akan mengikuti posisi lesi. Jadi, pada pasien yang mengalami posisi sebelah kiri, maka lidah yang dijulurkan ke depan akan jatuh ke sebelah kiri, dan jika lesi terjadi di sebelah kanan, maka lidah akan jatuh ke sebelah kanan. Demikianlah pemeriksaan ke-12 nervus cranialis. Pemeriksaan tersebut akan memberikan manfaat kepada kita sebagai asesmen awal untuk mengidentifikasi apakah terjadi kelainan pada sistem saraf kranial yang ada di tubuh pasien. Semoga pemeriksaan tadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Mujio untuk sharing videonya. Baik, Bapak Ibu, dari yang sudah dipersani video tadi, baik yang baru pertama atau yang sudah berkali-kali melihat atau sudah berkali-kali praktek maksud saya, ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Jadi dari pemeriksaan saraf kranial ini kita bisa mengetahui adakah kerusakan atau defek pada 12 pasang saraf kranial. Misalkan yang paling sering di bangsal penyakit dalam atau bangsal dewasa ya Bapak Ibu, pasien-pasien Bell palsy itu ya. Itu kan nggak simetris ya, senyum aja nggak simetris, kemudian perot gitu kan. Jadi ada kerusakan di nervus yang ke-7 yang mengatur untuk fasialis. Nah, contoh seperti itu. Atau pasien-pasien yang stroke gitu kan, suruh julurkan lidah aja susah. Berarti ada kemungkinan kerusakan nervus ke-12. Nah, itu contoh seperti itu Bapak Ibu. Selain pemeriksaan penunjang yang dilakukan, kan bisa pemeriksaan penunjang yang lain misalkan CT scan atau MRI. Tapi ini yang kita pelajari yang bagaimana memeriksa 12 pasang saraf kranial yang itu memang sepasang, masing-masing ada sepasang, terus keluar langsung dari otak yang bertugas untuk mengatur fungsi sensorik ataupun motorik area yang ada di kepala dan kemudian di leher. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan, Bapak Ibu.
Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, sedikit Bu. Mau tanya Bu, untuk Anjir, untuk apa pemeriksaan tersebut itu pada anjir. satu pasien yang mungkin kita curigai, misalnya apa harus diperiksa semua 12-12-nya, atau kita bisa mengarah ke mungkin apa ya yang kita lihat ada kerusakan pada pasien tersebut gitu. Baik, terima kasih Pak Mujio. Pertanyaannya bagus sekali. Kita curiga ke nervous berapa yang kena, terus kita spesifik tes itu atau all kita ujikan. Nah, karena ini sifatnya pembelajaran, Pak, jadi saran saya, kalau nggak ketemu pasien langsung sebenarnya boleh, idealnya ke pasien ya, Pak. Tapi saya juga ngerti tingkat kesulitan untuk ngambil video ke pasien itu juga tentu nggak mudah. Kalau nggak bisa ke pasien, dengan teman praktek, sama-sama praktek, misalkan di PKU Jogja ada empat empat kelompok ya jadinya ya kan, satu kelompok isi 15 atau berapa Pak ini 11, sekelompok isinya? 11 siswa Ibu. 11, Bu. Berapa Pak? 11 siswa. 11. Oke. Oh, kalau 11 berarti hanya sekitar nah, 4 paling 3 sampai 4. 3 sampai 4. Nek masing-masing 4 kalikan Itu nggih, Bu. 3 12. Ya berarti 3 kelompok aja ya. Nanti bergantian aja, Pak. Oh, iya. Siapa Jadi yang jadi iya. probandusnya? Kalau nggak dapat pasien loh, Pak, saya nggak memaksakan ke pasien. Siapa yang jadi probandusnya, terus gantian. Misalkan probandusnya Pak Mujio dulu. Oke. Pasiennya Pak Mujio dulu, terus Bu Luciana ngecek nervous 1 sampai 3. Nanti terus Bu Ani nervous 4 sampai 6. Terus gantian siapa lah. Nanti terakhir Pak Mujio ganti praktek yang nervous terakhir ke Bu Luciana. Misal seperti itu. Diatur aja, tapi nggak usah dalam video itu Bapak Ibu menerangkan. Jadi misalkan nervous 1 adalah nervous eh, olfaktori untuk mengetes penciuman. Nggak usah teori, langsung prakteknya aja. Nervous 1. Silahkan Bapak pejamkan mata, ini aroma apa Pak yang tercium. Nah, kayak gitu aja. Jadi langsung ke prakteknya aja. Dan kalau dua sisi itu membuat waktu lebih lama, boleh Bapak Ibu praktekkan pada satu sisi saja. Idealnya dipraktekkan di dua sisi ya, tapi tentu berkonsekuensi pada panjangnya durasi video. Jadi Bapak Ibu boleh praktekkan pada satu sisi saja, tapi Bapak Ibu sampaikan dilakukan hal yang sama pada sisi yang sebelah kanan. Misalkan tadi Bapak Ibu praktek di sebelah kiri, Bapak Ibu sampaikan aja. Kemudian dilakukan pemeriksaan serupa di sisi sebelahnya. Gitu aja boleh, boleh nggak apa-apa. Oh iya ya Bu. Seperti itu. Oke. Jadi ini besok kita dari kelompok R2 ini kan ada 11 orang. Kita jadi Oke. 3 kelompok. Jadi satu kelompok, Oke. kelompok pertama ada 3 orang, kelompok 2 ada 4 orang, kelompok 3 ada 4 orang. Nah, satu kelompok nanti membuat video 12, pemeriksaan 12 nervous ini ya Bu ya intinya ya. Oke. Nanti tapi saya diberi keterangan ya Pak. Misalkan video yang Pak Mujio kirim tuh anggota kelompoknya Pak Mujio siapa aja. Terus yang pertama yang tampil itu siapa. Jadi dikasih keterangan. Misalkan Pak Mujio kan kirim video. Terus dikasih keterangan. Misalkan Pak Mujio nervous 1 sampai 3, Bu Luciana nervous 4 sampai 6. Jadi saya menilainya kan saya nanti ngasih nilai per orang ya. Oke. Sehingga saya bisa ngerti, oh Pak Mujio nilainya berapa, Bu Luciana berapa gitu. Karena kan maaf saya nggak hafal masing-masingnya aja Pak. Oh, J, Bu, siap Bu J. Seperti itu. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan lagi Bapak Ibu? Gampang kan Bapak Ibu Oke, tugasnya? Bu. Ada contohnya tinggal nyontoh. Anjir Pak, betul. Untuk Betul deadline Pak. terakhir mengumpulkan kapan Ibu? Nanti nderek dicek di jadwal lagi nggih Pak. Nanti ada jadwal evaluasi pemeriksaan 12 pasang saraf kranial. Nah, itu harapan saya pada saat eh, ada jadwal tersebut nanti sudah bisa dikumpulkan ke saya. Kayaknya itu November kok Pak. Kalau saya nggak salah lihat itu masih November. Oh, jadi kita usahakan Nggih. tetap minggu ini jadi Bu biar tidak numpuk. Oh, mantap. Jos Pak. Mudah-mudahan. Semangat. Tadi Karena saya yang sudah dapat bocorannya. Kebetulan tadi kan bareng-bareng dengan dosen Unisa yang lain sedang pelatihan PPGD, Pak. Terus kita nyeritakan RPL yang sekarang. Oh, bagus rajin-rajin kok gitu. Jadi testimoninya patut dipertahankan Bapak Ibu. Nggak usah numpuk Amin. tugas ya. Karena Amin. nek numpuk tugas nanti pusing Bapak Ibu. pusingnya itu ketemu Bu. teman-temannya Ibu. Karena kita di rumah sakit juga belum tentu ketemu dengan Anjir. satu kelompok itu.
Nggih, leres Pak, kan sudah dimudahkan di satu kelompok jadi yo kumpul neng bangsal Arafah gawe video sedelat gitu misal. Ya, cuma Kan kalau jaganya tadi nggak garpu bareng. gimana Pak? Kadang itu jaganya kan nggak bareng, jadi harus kadang janjian dulu Kang juga. Senan. Oke. Nggih, nggak apa-apa diatur lah Pak supaya sama-sama nyaman. Oke. Kalau untuk garpu tala kemungkinan di Poli THT ada Pak itu. Kan pakai Ya, garpu tala kan untuk tes itu yang eh nggih, untuk tes pendengaran tadi kan perlu garpu tala. Untuk Weber sama Rine. Oke, Bu. Siap, Bu, insya Nggih, Allah. matur Nanti nuwun Pak kalau ada Mujio, Bapak. kesulitan kita hubungi lagi nggih, Bu, nggih. Oh, nggih, siap Bapak, monggo saged japri. Saged Nggih. silakan. Ya, Nggih. ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, nggih, matur nuwun Pak Mujio. Monggo sanesipun Bapak Ibu barangkali wonten ingkang Bu, ingin didiskusikan silahkan. Bu tanya, Silahkan Bu Gustiasih. Saloma Bu. Maaf. Oh, ya maaf. Silakan Iya Bu Bu, Saloma. nanti Silakan saya Bu. mau tanya juga Bu. Nggih. Yang tadi Bu, yang nervus ke-8, itu Nggih. tadi pakai garpu tala ya Bu? Nggih, pakai garpu tala Bu, Itu leres. kalau yang di share Ibu itu kan di ini ada pakai menggesekkan jari bergantian kanan Kayak kiri. gini, nggih, Ya, iya. itu boleh nggak Bu? Nggih. Bisa dilakukan Bu itu sebenarnya untuk ngetes apakah pasien itu mendengar bunyi pada kedua telinga dengan kualitas bunyi yang sama. Itu bisa Bu dilakukan untuk ngetes itu. Selain pendengaran yang lain, misalkan ya tadi pakai garpu tala atau pakai membisikkan kata itu juga bisa untuk ngetes nervous ke-8. Berarti tidak harus dengan garpu tala ya Bu ya? Atau harus Garpu memang tala pakai? untuk garpu tala untuk spesifik ngetes tes Weber sama tes Rine Ibu. Oke, oke. Nggih. Nggih Bu. Gitu Bu Saloma. Nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Bu. Silahkan Bu. Sinten nih Bu Ani? Bu siapa Bu? Gusti Bu. Oh, silahkan Bu Gustiasih, monggo Ibu. Tadi pada saraf sensoris itu kan untuk mengecek indera pengecap ya Bu ya. Ada asin, manis, Nggih. pahit. Kalau salah satu itu terjadi gangguan, apakah itu sudah termasuk sarafnya juga ini ya Bu ya? Nah ya. Tidak bisa merasakan manis atau pahit gitu. Iya, nggih. Berarti kan ada sesuatu ya Bu, ada kemungkinan yang ini mengarah ke nervous ke-7 ya Bu untuk rasa ya kan? Nervous ke-7 yang kemungkinan ada defek. Nah, Bu nanti dilakukan serangkaian pemeriksaan lainnya Bu untuk bisa menetapkan oh ini benar-benar nervous ke-7 atau gangguan ada gangguan atau tidak dengan pemeriksaan penunjang lainnya juga bisa Bu. Tapi kan kita udah ngantongin nih, wah ada kemungkinan nih nervous ke-7-nya ada defek dibuktikan oleh dia nggak bisa bedakan rasa gitu kan. Rasanya manis kok dia rasakan pahit atau sebaliknya. Nah, berarti kan kita udah ngantongin satu data objektif itu. Tapi kan dibutuhkan serangkaian pemeriksaan lainnya untuk bisa menegakkan, oh berarti memang pasien ada kecurigaan kemana gitu. Jadi kan nggak bisa berdiri sendiri Bu untuk pemeriksaan ini. Untuk salah satu pengecekannya itu dengan apa Bu? Yang apanya Bu? Kalau seandainya itu kan tidak serta-merta itu ada gangguan sarafnya ya Bu. Kalau untuk biar memastikan itu dengan cara apa ya Bu? Kalau itu Bu. Ya. Kalau itu kan sebenarnya nanti lebih mengarah ke diagnosa medis ya Bu. Nanti itu kita bisa koordinasikan atau diskusikan dengan dokter sarafnya Bu. Kan kita laporkan kan hasil pemeriksaannya dok ini ada defek ini. Nah nanti tentu dokter sarafnya tentu yang akan memutuskan akan ditambah pemeriksaan penunjang apa, terus kemudian diarahkan ke diagnosa apa, itu nanti lebih ke arah medisnya Bu. Sebatas kita adalah melakukan pemeriksaan 12 pasang saraf kranial,
Terus kemudian tentu kita akan kolaborasi dengan medis untuk tindakan lain yang menunjang untuk diagnosa medisnya itu. Seperti itu, Bu. Oh, nggih. Baik, Bu. Matur nuwun atas penjelasannya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, baik, Bu. Kalau kita ini prinsipnya, Bu, kita bisa melakukan pemeriksaan 12 pasang saraf kranial dengan benar. Kita bisa mengidentifikasi adanya defek atau yang nggak wajar pada 12 pasang saraf kranial ini. Targetnya itu dulu saja, Bu. Kita belum sampai nanti ke, oh nah ini nggak normal, nanti harus dengan apa, terus ini ke arah mana, itu belum sampai ke sana, Bu. Jadi target kita bisa melakukan pemeriksaan 12 pasang saraf kranial dengan benar. Jadi kita bisa identifikasi, oh ada defek di nervus ini. Sebatas itu dulu saja, Bu. Nggih, Bu. Jadi kalau yang reguler, anak-anak reguler itu dia bisa mandiri. Ya, jadi masing-masing dites sendiri-sendiri. Masing-masing mahasiswa mahasiswa itu meraktekkan 12 pasang saraf kranial. Jadi nggak tak bagi-bagi, Bu. Karena ini berhubung sifatnya kita evalnya Zoom, ya kan, harus lewat video, kita nggak ketemu langsung. Per orang masing-masing satu orang 12, nanti kan videonya lama. Jadi kalau yang gambaran untuk reguler itu masing-masing mahasiswa satu itu praktekin dia, 12 pasangnya tuh dia praktekan. Nah, target kita dia bisa meraktekkan 12 pasang saraf kranial, gimana ngeceknya. Kalau kelainan itu yang seperti apa, itu udah nilainya udah 90 ke atas, Bu. Jadi kita belum sampai step yang, oh ini nanti ngarahnya kemana, belum sampai ke situ. Karena kita ngafalin 12 pasang saraf kranial, ya kan, dengan berbagai pemeriksaannya itu udah apa ya, Bu, udah tercapai targetnya kalau di sini. Tanpa buka buku lah ya, Bu. Kalau mahasiswa reguler itu kan tanpa buka buku. Tanpa buka buku, tanpa buka video, jadi gantian satu persatu praktek 12 itu, jadi dia udah bisa praktekin bener, dia ngerti maksudnya, praktekin bener itu udah lulus, Bu, 90 lebih. Gitu, Bu. Ya, Ibu. Yes, yes. Jadi kan output kita ketika kita melakukan pemeriksaan kan kita nyatet nanti, oh nervus satunya dia normal, nervus duanya apa, yang tidak normal di nervus keberapa, gangguannya seperti apa. Sebenarnya outputnya kita seperti itu. Gitu aja, Bu. Ya, Ibu. Ya, monggo. Yes, silahkan. Ada lain selain Bu Gustiasih, Pak Mujio dan Bu Saloma, ada lagi Bapak Ibu diskusinya, monggo silahkan. Kita maksimal jam 9 kita akhiri ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Yes. Maaf Bu, izin Monggo bertanya. silakan. Silakan Bu. Oke. Maaf Bu, untuk pemeriksaan saraf 12 pasang saraf kranialis ini, apakah mohon maaf ada seperti hasil hasil yang berupa tingkatannya Bu? Misalnya kayak gini, di poli itu kan kadang ada yang pasien Bell palsy itu loh Bu. Itu tapi Iya. kadang tingkatan apa ya istilahnya, keparahannya itu kan beda-beda. Jadi ada yang sudah benar-benar mohon maaf sampai perot, ada yang baru kebas, kesemutan. Nah itu untuk penentuan hasilnya itu apakah hanya cukup normal sama tidak atau ada tingkatannya ya Bu ya? Ya, ya, nggih, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus sekali. Tuliskan Bu, normal atau tidak. Ketika tidak normal dituliskan seperti apa tidak normalnya. Keparahannya itu dituliskan aja Bu. Misalkan ya yang seperti deskripsikan tadi, perotnya itu sampai seperti apa ya kan. Kalau misalkan yang pemeriksaan lidahnya dia yang tidak bisa berfungsi ketika suruh menjulurkan, atau yang dia ketika suruh masukkan lidah terus suruh naruh di belakang pipi yang tidak bisa, itu silahkan dideskripsikan. Kalau memang menemui ada kelainan pada pemeriksaan 12 pasang saraf kranial itu. Jadi dituliskan tidak normalnya seperti apa Bu. Oh iya, ya Bu. Tapi kalau normal, Ibu tulis aja normal. Iya, iya. Berarti bisa disimpulkan dari itu ya Bu. Misalnya nggak normalnya seberapa parahnya dari situ ya Bu ditulis ya Bu. Nggih, nggih, Iya, nggih, Bu. iya, iya. Terima kasih Bu penjelasannya. Nggih, sami-sami Bu Ani.
Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Oh iya Bu Luciana, dari 11 ini rawuh semua nggak Bu malam ini Bu? Insya Allah masuk semua, Bu. Oh nggih, baik. Saya nggak usah absen satu persatu ya. Nanti kalau rawuh semua saya presentasikan semuanya. Masuk, Bu. 12 kalian Nggih. jenengan. Ya, baik. Sip. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Bu, Bu, Nggih. izin bertanya, Monggo Bu. Bu Naneng. Silahkan, monggo Bu. Untuk pemeriksaan tadi perasa itu dan penciuman untuk sampel yang dipakai alatnya, apakah itu terstandar harus misalnya untuk perasa harus gula, harus jeruk nipis, harus kopi seperti itu Bu, atau boleh misalnya untuk mencium itu dikasih parfum itu nggak boleh ya Bu, atau minyak kayu putih gitu, apakah memang terstandarnya harus itu gitu? Oh, baik Bu. Nggih, terima kasih. Sebenarnya maksudnya rasa-rasa terstandar itu yang mudah dikenali, ya kan? Rasa-rasa yang mudah dikenali sehingga begitu orang mencium tuh dia udah langsung ngerti, oh ini bau ini, gitu. Sebenarnya maksudnya itu Bu. Jadi nggak usah apa sih Bu, kita nggak usah mencium ngen-ngennya tuh susah banget ki ambu apa ya sing jarang ngerti itu. Jadi bau-bau yang orang tuh familiar ketika membau tuh dia langsung ngerti gitu. Jadi kayak kopi, teh itu kan orang sangat familiar ya Bu. Begitu nyium ini, oh ngerti ini kopi, oh ini teh gitu. Termasuk perasa Bu. Ketika lidah ngerti rasa manis, ngerti rasa asin tuh dia udah sangat familiar dengan rasa itu. Sehingga ketika dia nggak bisa ngerasain, oh, mesti ada sesuatu ini. Karena itu rasa-rasa yang memang sudah sangat familiar sehari-hari kita rasakan. Jadi saran saya sesuai aja dengan rasa-rasa standar yang sudah banyak orang itu pakem ngerti. Teh, kopi gitu kan. Terus naik rasa ya manis, kemudian asin, kemudian asam seperti itu. Gitu Bu Retnaning. Halo, masih ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu penjelasannya tadi, terputus-putus ini Bu. Baik Bu. Tasih wonten malih Bapak Ibu. Cekap Bapak Ibu. Allah sampun Bu. Insya Oh, Allah cukup Bu. baik. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau dirasa sudah cukup pertemuan malam hari ini, mari kita akhiri bersama Bapak Ibu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Yang jaga malam sugeng jagindalu, yang badhe kondur sugeng kondur, yang mau istirahat di rumah selamat beristirahat ya kan. Yang besok masih jaga pagi tetap semangat. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Izin live meeting. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.